Sini saya sudah berada di Masjid Agung Pondok Tinggi, tepatnya di Nomor 10. Masjid ini sudah berusia 143 tahun. Didirikan pada tahun 1874 oleh masyarakat Pondok Tinggi secara swadaya pada masa itu. Masjid ini juga disebut Masjid Tanpa Paku. Sebelum tahun 1953, masjid ini bernama Masjid Pondok Tinggi, tetapi pada tahun 1953 diganti menjadi Masjid Agung Pondok Tinggi. Penggantian nama ini diberikan Wakil Presiden Republik Indonesia Muhammad Hatta sewaktu berkunjung ke Kerinci, yang pada masa itu masih termasuk dalam Kabupaten Pesisir Selatan dan Kerinci PSK, Provinsi Sumatera Tengah. Dalam kunjungan itu, Bapak Muhammad Hatta sangat tertarik pada konstruksi, seni dan keunikan bangunan masjidnya. Beliau sholat tahiyatul masjid di masjid tersebut. Selesai sholat, Bapak Muhammad Hatta memandang kagum ke segala arah dan menyatakan bahwa bagian atas masjid hendaknya jangan ditutup atau diberi loteng. Tujuannya supaya dijadikan objek penelitian bagi generasi berikut. Nama Masjid Pondok Tinggi diganti menjadi Masjid Agung Pondok Tinggi. Jadi, nama Masjid Agung Pondok Tinggi diresmikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Muhammad Hatta. Masjid Agung Pondok Tinggi didirikan pada hari Rabu 1 Juni 1874. Setelah berdiri, diberi atap ijo dan dindingnya terbuat dari bambu bulat yang ditegakkan. Lantainya dari pelepuh, atap ijo dipakai sampai tahun 1890. Kemudian dari tahun 1891 sampai dengan 1925, atapnya diganti dengan atap bario. Pada tahun 1925 dimulai mengganti atap bario dengan atap seng. Walaupun masih berdinding bambu, tapi sudah digunakan oleh masyarakat Pondok Tinggi yang mana pada masa itu berjumlah 90 kakak. Salokah adat Pondok Tinggi mengatakan, "Itakek kami tinggai, babuah kami mudia. Senah hataiha Pondok Tinggai, sejauh sudah Belanda tiba." Artinya, ditakik kemiri tinggi, berbuah kemiri muda. Senang hati orang Pondok Tinggi, masjid sudah, Belanda tiba. Masjid Agung Pondok Tinggi didirikan bergotong royong, mulai dari peramuan kayu, pelaksanaan pembentukan materi, dan pendirian masjid atau penegakan tiang-tiang besar. Pada tahun 1974, masyarakat Pondok Tinggi memperingati seabad Masjid Agung Pondok Tinggi. Peringatan ini dihadiri oleh Gubernur Jambi, Bupati, dan unsur Muspida tingkat 2 Kerinci, Kepala Dinas atau instansi, dan Kakanwil Depdikbud Provinsi Jambi. Masjid Agung Pondok Tinggi dilindungi oleh Monumen Ordinasi 1931. Seni bangunan Masjid Agung ini sangat menarik perhatian para arsitek, ilmuwan, dan wisatawan baik dalam negeri maupun luar negeri. Bagian konstruksi yang menarik tersebut adalah atap. Atap Masjid Agung Pondok Tinggi tidak berupa kubah seperti lazimnya masjid-masjid lain. Atap masjid ini berupa atap tumpang bersusun 3 yang makin ke atas makin runcing berbentuk limas. Bentuk atap ini dalam bahasa Pondok Tinggi disebut bapucuk satau barampik jure bertingkat 3, yang artinya berpucuk 1, berempat jurai, bertingkat 3. Maksudnya adalah susunan pemerintahan dusun Pondok Tinggi. Yang pertama, yang kedua, menara. Masjid Agung Pondok Tinggi tidak mempunyai menara di luar. Menara berada dalam ruangan masjid berbentuk anjungan mangkuk besar dengan ukuran dan hiasan. Berada di atas alang, dihubungi oleh sebuah tangga dengan lantai. Anak tangga berjumlah 17 buah. Maksudnya angka 17 merupakan angka yang baik dan jumlah rakaat sholat wajib sehari semalam. Lantai menara dengan tangga dihubungkan dengan titian gantung dengan 3 anak tangga. Yang ketiga, beduk atau tabuh. Masjid Agung Pondok Tinggi mempunyai 2 beduk besar. Yang besar disebut tabuh larangan. Beduk ini dibunyikan apabila kejadian seperti kebakaran, banjir, dan lain-lain. Beduk ini terbuat dari kayu yang sangat besar yang ditarik beramai-ramai dari rimba dan dilubangi bergotong royong. Yang keempat, pemasangan. Pemaduan konstruksi bangunan tidak mempergunakan bahan besi dan paku atau bahan logam lainnya. Dasar dinding masjid disebut endung, seperti yang terdapat pada rumah larik panjang. Dinding terdiri dari papan yang dipahat atau ditarah, dipasang dengan apitan sedemikian rupa, sehingga memiliki daya tahan terhadap goncangan. Demikian juga dengan pemasangan alang penyangga dirakit bertumpu pada tiang gantung agar mempunyai daya tahan lenting elastis, tahan goncangan dan gempa.
Masjid Agung Pondok Tinggi sudah 3 kali digoncang gempa yang dahsyat seperti goncangan gempa tektonik tanggal 7 Oktober 1995 dan beberapa kali goncangan gempa ringan. Alat yang digunakan untuk pembentukan papan dan alang-alang adalah beliung kapal besar dan lain-lain. 5. Ukiran dan hiasan. Hampir seluruh bangunan masjid penuh dengan bermacam bentuk ukiran dan hiasan. Semua tiang, alang, pintu, lubang pintu, dan mimbar penuh dengan ukiran bercorak Islam dan naturalis tradisional Kerinci. Mihrabnya dihiasi dengan bangunan dari batu marmer yang halus dari Belanda. Corak ukiran dan hiasan semuanya naturalis yang bermotif bunga padma dan teratai pada dinding menara. Daun lotus pada tiang dan mimbar serta dinding tingkatnya di antara atap masjid. Dari depan gerbang masuk mimbar ada gambar berbentuk kalamakara yang mirip dengan corak ukiran pada candi yang ada pada Pulau Jawa. Di bagian sudut masjid dan pada daun terdapat ukiran letter S yang merupakan ukuran khas Kerinci. Seperti terdapat pada ukiran Benjana Perunggu Kerinci dan Benjana Perunggu Madura di Museum Jakarta. Pada bagian alang terdapat lubang-lubang dengan ukiran keluk paku pasang belimbing, artinya anak di pangku, kemenakan di bimbing. Pada tiang terdapat garis-garis simetris dan garis lengkung yang unik. Masjid Agung Pondok Tinggi ditopang oleh 36 buah tiang. Masjid Agung Pondok Tinggi didirikan dengan dasar musyawarah dan semangat gotong royong di seluruh masyarakat desa Pondok Tinggi. Musyawarah diikuti oleh seluruh para depati, para nenek mama, orang tua cerdik pandai, para tua teganai, anak jantan dan anak betino, serta para pemuda. Sebelum rapat besar dilaksanakan, terlebih dahulu dilakukan rapat di setiap luhah dengan para depati dan nenek mama luhah. Bulat telah digulingkan, pipih telah boleh dilayangkan. Seluruh bertekad untuk mendirikan satu masjid yang megah dan indah. Bulat air di pembuluh, bulat kata di mufakat, berat sama dipikul, ringan sama dijinji. Maka mulailah beberapa tahap kegiatan. Peramuan perkayuan masjid diambil dari rimba belantara yang bernama Pematan Limbu Gunje milik adat Dusun Pondok Tinggi. Di rimba itu banyak terdapat kayu besar, bermutu, keras dan tahan lama, seperti kayu latte, kayu tuai, atau kayu medang jakan. Penebangan, pengambilan dan pengerjaan peramuan perkayuan ini dilakukan dengan bergotong royong. Pengerjaan ini dikepalai oleh beberapa kepala tukang yang ahli, para ahli adat dan ulama untuk doa selamat dan berkat. Tua muda, pria dan wanita turut bekerja sesuai dengan kemampuan dan tugas yang telah ditentukan menurut adat dari syarak yang berlaku. Para wanita membawa makanan dan minuman secara bergiliran dari 4 luhah. Kemudian ibu-ibu juga memukul rebana sike dan tali asuh untuk membangkitkan semangat pria dan melaksanakan pekerjaan. Motonya, jika gadin telah terjujur, terpantang ditarik kembali. Maksudnya tidak ada langkah surut kembali. Ini merupakan satu pantangan sejak nenek moyang, pantang hulu baling surut kembali, dengan bekerja keras atas keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah penebangan dan peramuan perkayuan dari rimba dikerjakan, maka balok-balok kayu besar yang dipajang itu ditarik bersama-sama ke dusun. Tali yang dipergunakan dari manau atau rotan yang besar. Semangat penarikan ini tinggi sekali, dengan beberapa pekikan diiringi dengan dentuman dan pukulan rebana besar serta nyanyian dari kaum wanita. Penarikan ini memakan waktu lama, berminggu-minggu. Setelah balok-balok kayu terkumpul, mulai dilakukan pengerjaan, penarahan atau pembentukan, pengepingan untuk tiang, alang, dan lain-lain. Para ahli ukir mengukir perkayuan yang sudah selesai dibentuk sesuai dengan keahlian masing-masing. Tentu saja ada pembagian tugas dalam salah satu materi, seperti ukiran, untuk tiang, untuk alang, untuk pengapikan, dan lain-lain. Masjid Agung Pondok Tinggi merupakan warisan bangsa Indonesia dan peninggalan sejarah Islam yang mengandung nilai tradisi, religius, dan perjuangan bangsa sebagai kesanah budaya perjuangan bangsa. Masjid Agung memiliki nilai budaya kuno yang sangat tinggi, sehingga dapat menjadikan objek wisata budaya. Untuk itu, masjid ini perlu dilestarikan dan dikembangkan agar lebih menarik.